Mari kita memulai ibadah kita berdoa. Kita berdiri ya, Ayos ya? Ya. Kita berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau yang menggerakkan kami, Engkau membuat hati kami, hidup kami penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini, kami ingin berbakti kepadamu, memuji Engkau dan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh mendengar firman Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Kak Yosua, sebelum kita memasuki memuji-muji nama Tuhan lagi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membuka kitab Yohanes pasal 4 ayat 53 sebagai nats pembuka kebaktian kita ya Kak Yos ya. Yuk, adik-adik di rumah boleh membuka Alkitabnya atau sama-sama kita mengucapkannya ya dari Yohanes 4 ayat 53. Demikian ya. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya, demikian nats pembuka dari Yohanes 4 ayat 53. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, layak kita puji-puji dan kita sembah. Adik-adik, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya ya.
kasih Tuhan yang tidak ada batasnya itu. Ya. Kalau kita percaya kasihnya menyertai kita, kita akan merasakan apa? Kekuatan dalam hidup kita. Ya. Kasihnya itu menjadi benteng hidup kita. Kasihnya itu yang menyembuhkan kita. Ya. Menghibur kita juga. Menghibur kita juga. Kita Ya. sedih, Sehingga ya. kita bisa menjalani hari ini juga dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kasih-Mu Yesus. Ya, adik-adik, tiba saatnya ya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang dapat memimpin kehidupan kita ya. Untuk apa? Untuk kita dapat melakukan perbuatan selaku anak-anak Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kita nyanyi dulu satu lagu ya. kita memuji nama Hati kita, Tuhan ya. kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan lagu yang berikut ini. Adik-adik, kita nyanyikan ya lagu ini bersama-sama. Selaku anak yang setia. Ya, selaku anak yang setia. Baik, kita sama-sama menyimaknya dengan baik. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kak Salam. Oleh Kak Salam Prajanji ya. Jadi kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Ya, mari adik-adik kita siapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Salam. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, ketemu lagi dengan Kak Salam di sini dari kota Limboto, Gorontalo, Sulawesi. Adik-adik ya, Kak Salam akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Ya, firman Tuhan kali ini berasal dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54 dengan judul, dengan tema Tuhan Yesusku hebat. Apa adik-adik? Tuhan Yesusku hebat. Ya, betul adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat.
ya, bahkan Tuhan yang sangat hebat. Ya, di Kapernaum ada seorang bapak pegawai istana, ya. Bapak ini seorang pegawai istana, dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan yang hebat, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan lagi, ya. Orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan, bahkan orang yang sudah mati pun bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Bapak ini mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota Kana, ya, dia cepat-cepat dia berangkat dari kota Kapernaum tempat tinggalnya pergi ke kota Kana. Dia berjalan, ya, panas, capek, haus, dia tidak peduli. Dia terus berjalan supaya dia bisa cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anaknya yang sangat dia sayangi itu sedang sakit, bahkan hampir mati, ya. Nah, setelah dia tiba di kota Kana, jarak dari kota Kana ke kota Kapernaum itu lumayan jauh, ya adik-adik. Jaraknya kira-kira 26 km, ya. Kira-kira kalau dari Bandung, antara Bandung ke Padalarang, atau dari Bandung Cibunut itu ke Ranca Ekek gitu, ya. Nah, perlu perjalanan kurang lebih 5-6 jam, ya. Setelah Tuhan Yesus sampai ke kota Kana, dia menemui Tuhan Yesus dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, datanglah ke rumahku karena anakku sedang sakit dan hampir mati." Nah, lalu apa yang kata Tuhan? Tuhan melihat orang itu dengan penuh kasih dan mengatakan, "Pulanglah, anakmu hidup." Nah, ya Tuhan, saya percaya. Ya, Bapak ini mengatakan bahwa dia percaya kepada perkataan Tuhan. Kemudian dia pulang ke kota Kapernaum. Dia berjalan lagi. Dia ingin melihat bahwa anaknya sehat, anaknya sembuh. Nah, sementara dia berjalan pulang, tiba-tiba hamba-hambanya dari rumah menyusul dia, ya. Mereka ketemu, hamba-hambanya itu mengatakan bahwa Tuhan, anak Tuhan sudah sembuh, anak Tuhan hidup lagi. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, anakku sudah sembuh, gitu, ya. Lalu dia tanya kepada hamba-hambanya, "Jam berapa anakku hidup, anakku sembuh?" "Kemarin kira-kira jam 1 siang. Anak Tuhan sudah sembuh kembali, sudah sehat kembali." Nah, dia ingat bahwa pada saat itulah, pada jam itulah, jam 1 siang kemarin, anaknya, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia bahwa anaknya hidup, anaknya sembuh, gitu, ya. Lalu mereka sama-sama pulang dan membuktikan bahwa betul anaknya yang di rumah sudah sehat, sudah sembuh, ya. Luar biasa. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus hebat, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Dengan perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang penuh kuasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anakmu hidup, betul anaknya hidup. Dia melihat anaknya hidup, ya. Lalu dia, apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan keluarganya, dia mengatakan kepada mereka bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah yang berkuasa. Hanya kepada Dia kita beribadah, hanya kepada Dia kita boleh percaya. Lalu dia mengajak istrinya, anaknya, dan keluarganya untuk percaya kepada Tuhan.
ya adik-adik. Nah, ada 3 bagian dari firman Tuhan ini ya, yang kita boleh ambil kesimpulannya. Yang pertama, Bapak dari Kapernaum ini tahu ya, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Lalu yang kedua, dia datang kepada Tuhan Yesus dan percaya ya, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup menolong anaknya yang sudah sakit itu. Dan karena dia percaya ya, karena dia beriman, maka anaknya sembuh ya. Yang ketiga, Bapak ini tidak hanya percaya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengajak istri, anaknya, dan seluruh keluarganya untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita tidak hanya sendiri percaya ya, tapi kita ngajak mami, papi, adik, kakak juga untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik, luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat ya. Oleh karena itu, kalau adik-adik punya kesulitan, menghadapi kesulitan, apa yang adik-adik lakukan? Percaya kepada Tuhan, berdoa ya kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan pasti tolong ya. Kalau adik-adik mengalami sakit, kelemahan tubuh, apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti mendengar ya, mengabulkan doa kita yang penuh percaya kepadanya ya. Mari adik-adik, dalam segala hal, kesulitan, sakit penyakit, masalah, kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus kita yang hebat ya. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya, bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan seorang pegawai istana ya, terhadap anaknya yang sedang sakit. Walaupun Tuhan Yesus yang berkata ya, yang mengatakan firman ya, pergilah anakmu hidup. Dengan perkataannya saja ya guys ya. Nah, Ya, luar biasa. Terjadilah hal seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ya. Dan pegawai istana itu dengan beriman, dengan percaya ya, dia tahu kalau Tuhan Yesus berkata itu akan terlaksana. Pasti anaknya bangkit lagi. Betul, anaknya menjadi sembuh, bangkit kembali ya. Karena kuasanya, karena firman-Nya yang berkuasa itu, anaknya itu bisa mengalami kesembuhan ya. Kayak bukan hanya zaman dulu, bukan hanya di Alkitab, tapi sampai sekarang juga kuasa Tuhan itu tidak tersembunyi ya. Nah, adik-adik semua di rumah punya permasalahan apa ya? Ada yang sakit, ada yang susah hatinya, kita juga bisa berdoa ya kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh ya, Tuhan hanya sejauh doa ya dari kita ya. Tidak tersembunyi kuasanya Tuhan sampai saat ini ada ya. Betul ya. Jadi tidak tersembunyi kuasa Allah, dia selalu siap untuk menolong kita. Asal kita beriman kepada Tuhan ya, kita berharap kepada Tuhan. Kita mau nyanyi dan menyanyikan satu lagu yang bagus ya. Tak tersembunyi kuasa Allah ya. Terima
ingat apa yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Salam tadi ya, juga pujian-pujian yang telah kita naikkan Kak Yos ya, selaku anak yang setia, kita terus beriman kepada Tuhan ya, dan kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah ya. Nah, adik-adik sampai saat ini ada permasalahan apa bisa datang kepada Tuhan Yesus ya Kak Yos ya. Ya Kak Yos juga ya, Kalani juga, dan semua adik-adik di rumah, mama papa juga. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, masa pandemi ini gimana ya kasih persembahannya? Adik-adik bisa memasukkan persembahan itu ke dalam amplop ya Kak Yos ya, dikumpulkan tiap minggu dan bisa titipkan kepada mama papa, bisa juga disimpan kalau adik-adik pas bersama mama papa ke gereja, diserahkan ya. Adik-adik, mari kita sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan ya, dan kita juga akan berdoa untuk beberapa hal ya yang menyangkut keadaan negeri kita, negara Indonesia, dan keadaan kita semua. Mari adik-adik kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah Bapa yang boleh kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat kebaktian sekolah minggu pada hari ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa berkat demi berkat yang Tuhan berikan kepada kami telah menolong kami hidup sampai saat ini. Semuanya berasal dari Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat demi berkat itu. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami membawanya kepada Tuhan dalam bentuk persembahan, dan kami sudah mengumpulkannya dalam amplop-amplop kami Tuhan, biar akhirnya Tuhan Yesus sudah senang atas persembahan yang telah kami kumpulkan, kami siapkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan keluarga kami masing-masing, untuk mama papa dan saudara-saudara kami. Biar akhirnya Tuhan juga memberkati, menyertai keluarga kami masing-masing Tuhan, agar kami juga boleh tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang hebat, yang senantiasa bersedia menolong kami. Terutama Tuhan, pada masa pandemi COVID ini, banyak orang yang sakit, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang sakit, biar akhirnya Tuhan yang berkuasa mau menolong menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para dokter, para jururawat, untuk tenaga kesehatan yang bekerja menolong orang-orang sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan agar kami tetap beriman kepada Tuhan yang hebat, yang selalu mau menolong kami, yang berkuasa membebaskan kami dari segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah selesai ya mengikuti kebaktian. Kita juga berdiri dulu ya. Kita akan menerima berkat Tuhan ya. Ayo siap untuk selama sepekan yang akan datang. Mari kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Berkat Tuhan. Berkat. Kebaktian kita sudah selesai. Kakak harap adik-adik bisa tetap semangat, tetap rajin membaca firman Tuhan, ya, tetap belajar, berdoa juga. Ya. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Ya, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.